90,2 Serambi FM Syederalun. Seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa akan hadir tausiah Ramadan edisi hari ini 8 Ramadan 1444 Hijriah atau di hari Kamis 30 Maret 2023. Dan untuk tema kali ini adalah penentuan hisab dan ru'yatul hilal dan kalender Islam. Dan di studio Serambi FM sudah hadir Ustadz yang akan membahas tema tersebut, yaitu Ustadz Haji Al-Firdaus Putra SHIMH selaku Ketua Tim Falakiyah Kanwil Kemenak Provinsi Aceh. Assalamualaikum Ustadz Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Ini kabar apa nih? Kabar Ustadz berpuasanya seperti apa hari ini, lancar? Alhamdulillah sehat dan masih berpuasa. Alhamdulillah ya, lancar puasanya, sudah hari ke-8 Ustadz ya? Ya, hari ke-8 Alhamdulillah. Oke, baik. Dan untuk Anda Syederalun bisa menyimak talk show ini di live streaming serambifm.com atau juga di Facebook Serambi FM. Selama setengah jam ke depan kita akan membahas tema penentuan hisab dan ru'yatul hilal dan kalender Islam. Dan untuk Ustadz Firdaus ya, silahkan untuk memaparkan materinya yang hari ini Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Serambi FM, juga ini dengan siapa hari ini? Hari ini dengan Iska Rafita, satu lupa memperkenalkan diri ya. Mbak Iska Novi, aja. Iska, ya. Baik. Jadi begini, pembahasan kita ini itu sebenarnya terkait dengan ilmu falak. Itu dulu yang pertama. Ilmu falak itu dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia atau orang umum itu menyebutkan dengan ilmu astronomi. Nah, astronomi cuman dalam ilmu astronomi, dalam ilmu falak itu ada bahagian-bahagian yang berkaitan dengan ibadah umat Islam. Jadi ceritanya dulu kalau waktu kita kecil-kecil itu dulu kan banyak yang mengatakan buat apa belajar matematika, kadang matematika itu tidak membawa kita ke surga dan tidak ditanya di dalam kubur tentang matematika. Nah, tapi ada beberapa matematika, fisika, geografi yang digabungkan dalam konsep astronomi, ilmu astronomi namanya, atau dalam bahasa Arab kita sebut dengan ilmu falak, itu berkaitan dengan ibadah utama umat Islam. Minimal sekali ada 3, sebenarnya ada beberapa, tapi minimal sekali ada 3 yang berkaitan sekali dengan ibadah umat Islam. Yang pertama itu adalah arah kiblat. Arah kiblat, kita selalu kan ketika tiap salat kita selalu mengungkapkan, kita selalu berniat untuk menghadap ke arah kiblat. Mustaqbilal qiblah, menghadap ke arah kiblat. Nah, apakah arah yang kita hadap sekarang itu benar-benar kiblat atau tidak? Nah, kan ketika kita gelar sajadah di rumah masing-masing, di tempat yang sama ada 3 orang yang menggelar sajadah dengan waktu yang berbeda. Kalau tidak berjamaah misalnya, maka sajadah yang digelarkan belum tentu sama. Kadang-kadang ada berbeda sekitar 10, 15 atau beberapa sentimeter. Nah, perbedaan itu dari Aceh kita sekarang, mustaqbilal qiblah yang kita niatkan dalam salat itu sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Di situ kan ada Ka'bah Baitullah. Jadi ke Mekah Al-Mukarramah, jarak dari Banda Aceh ke Mekah Al-Mukarramah Ka'bah Baitullah itu 6.223,2 km. Jauh sekali. Nah, 10 cm di sini ternyata sampai ke sana itu melebar sampai, kalau 10 cm di sini, di sana berarti bergeser sekitar 600 km. Jauh ya? Jauh sekali, 600 km. Nah, 600 km itu kalau kita ilustrasikan ke sini, harapan kita menghadap ke Banda Aceh ternyata ke Medan. Kenapa Medan Banda Aceh itu jaraknya kan hampir 600 km. Nah, ini adalah matematika astronomi yang nanti dihitung, diukur, dilihat, dicari. Tujuannya untuk apa? Untuk menentukan waktu, untuk menentukan arah kiblat. Makanya tadi dalam ilmu falak astronomi yang pertama yang berkaitan dengan ibadah itu adalah arah kiblat. Karena kata Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu terletak Ka'bah. Jadi arah salat kita harus ke situ. Nah, menghitung itu diantaranya hanya bisa dengan
ilmu astronomi, ilmu matematika. Makanya analogi yang pertama tadi, kalau matematika tidak membawa kita ke surga, ternyata salat kita pun diatur oleh matematika. Kalau tidak bisa berantakan arah hadap wajah kita, bukan ke Ka'bah. Kalau terlalu miring ke kanan, itu bisa ke Damaskus, atau bisa ke Israel, atau bahkan bisa ke daerah Eropa. Kalau agak ke selatan dari Ka'bah, itu bisa saja ke Yaman, bisa saja ke Ethiopia, bahkan sampai ke Afrika Selatan. Jadi tentu menjadi sudut yang melebar sangat besar ketika tidak tepat lurus ke arah Ka'bah. Dan itu diantaranya kita menghitungnya dengan ilmu astronomi. Nah, makanya itu yang pertama. Yang kedua, dalam ilmu astronomi, ilmu falak yang berkaitan dengan ibadah itu waktu salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu bagi orang mukmin sudah ada waktu-waktu yang ditentukan. Mungkin kalau kita salat sehari 5 kali, kita teringat bahwasanya salat kita itu kan ada waktu subuh, zuhur, hatta isya. Nah, semua waktu salat itu diatur dengan peredaran matahari. Nah, fisika lagi. Diatur dengan peredaran matahari, diatur dengan benda langit, posisi antara bumi dan matahari. Contoh seperti ini. Kita salat subuh tadi, subuh. Harusnya kita salat subuh itu kapan kewajiban kita salat subuh? Dalam kitab fikih kan disebutkan kewajiban kita salat subuh adalah indama tulu'al fajri, ketika terbit fajar. Nah, bagaimana kita melihat fajar itu? Fajar itu adalah cahaya pertama yang terbit di ufuk timur, di daerah timur, sebelum terbit matahari. Cahaya pertama sekali. Dan itu kita hanya bisa dengan pengamatan observasi fajar, melihat di mana posisi fajar. Dan tentu tidak bisa setiap saat. Kenapa? Kalau mendung bagaimana melihat fajar? Kalau mendung susah melihat fajarnya. Kalau seandainya berawan tebal atau kalau hujan susah melihat fajar. Nah, makanya perlu dihitung pada posisi matahari berapa derajat di bawah ufuk timur, itu bisa keluar fajar shadiq. Nah, ternyata selama ini setelah dihitung, ternyata hasilnya adalah rata-rata pada min 20 derajat. Min 20 derajat itu sekitar 72 sampai 80 menit sebelum terbit matahari. Jadi waktu subuh kita itu adalah sebelum terbit matahari. Dan itu kita bisa menghitung, mengeluarkan jadwal waktu salat dengan perhitungan astronomi, dengan menghitung berapa sudut yang dibentuk antara posisi matahari terbit fajar sampai dengan terbit matahari. Nah, atau maghrib. Kalau maghrib kita menari. Kenapa menari? Berbuka puasa. Kapan kita berpuasa? Berpuasa sekarang, hari ini, dalam fikih Islam disebutkan berpuasa itu adalah mulai dari terbit fajar sampai terbenam dari matahari. Menahan dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbenam matahari dalam fikih itu ghurub syamsi, atau disebut dengan maghrib. Ghurub, kalau bahasa anak muda kan sunset. Di Lugha sambil makan jagung lihat sunset. Sunset itu maghrib. Nah, berapa di antara kita umat muslim yang ketika maghrib benar-benar melihat sunset? Tidak ada. Jarang sekali. Kenapa? Apalagi daerah kita di Banda Aceh ini, daerah barat, tertutupi oleh ada gunung kecil satu, ditambah dengan pepohonan, gedung-gedung tinggi. Kita tidak akan tahu, tidak akan bisa melihat kapan matahari itu terbenam dengan sebenarnya, ghurub. Nah, di sini kita perlu ilmu astronomi. Kita menghitung dengan astronomi pada sudut berapakah matahari tenggelam untuk posisi Banda Aceh. Makanya kan ketika keluar imsakiyah antara Banda Aceh, Medan, Sumawe, Langsa, semuanya berbeda-beda. Kenapa? Terbenam matahari itu beda waktunya, beda daerahnya. Sehingga walaupun sudut terbenamnya sama, beda wilayah, waktunya pun akan berbeda. Nah, ini bahagian daripada ilmu falak astronomi. Makanya tadi setelah arah kiblat, yang kedua ilmu falak astronomi yang berkaitan dengan ibadah adalah waktu salat. Dulu saya pernah mengukur arah kiblat di Masjid Pesangan Biren ketika Abu Tumin masih ada. Ketika Abu Tumin masih ada, setelah mengukur arah kiblat, ada beliau di sana. Beliau buat ceramah di depan. Teringat saya kata beliau begini, dalam ibadah salat, termasuk puasa, dalam ibadah salat itu ada 3 hal
yang itu membuat sempurnanya puasa atau sempurnanya salat. Sempurnanya salat ada 3 hal. Yang pertama adalah kaifiatus salah, tata cara salat, dan itu ada dalam fikih. Bagaimana cara ruku', bagaimana cara sujud, bagaimana cara i'tidal, hatta cara salam ada dalam fikih. Tapi yang kedua yang perlu untuk sempurna salat itu, kata Abu Tumin, ilmu arah. Kemana kita menghadap? Karena fawalli wajhaka syatral masjidil haram tadi. Makanya perlu yang pertama tadi untuk ilmu astronomi itu arah kiblat. Nah, selanjutnya lanjut Abu Tumin, yang ketiga yang diperlukan dalam salat itu adalah ilmu waktu. Kenapa? Tidak sah salat kalau belum masuk waktu. Batal salat kalau keluar waktu. Nah, salat zuhur sebelum masuk zuhur tidak sah salatnya. Salat zuhur setelah asar juga batal salatnya. Makanya 3 hal ini saling berkaitan. Kaifiatus salah, tata cara salat, ilmu arah, kemana kita menghadap, ilmu waktu, kapan kita salat. Ilmu kaifiatus salah itu hanya ada di fikih. Dan 2 lagi ini ternyata bisa dihitung dengan astronomi. Nah, pastinya dengan astronomi. Jadi sudah 2. Yang ketiga dalam astronomi yang berkaitan dengan ibadah umat Islam itu kalender Islam. Nah, ini mungkin kalau saya tanya kembali kepada pemirsa radio Serambi FM, hari ini tanggal berapa? Hari ini mudah jawabannya. Hari ini tanggal 8 Ramadan. Kenapa? Karena kita sedang berpuasa, menunggu tidak lama lagi 22 hari sudah Idul Fitri. Kan mudah kita ingat. Tapi coba di bulan-bulan yang lain. Saya kira amat sangat jarang sekali banget nampaknya kita teringat tentang tanggal Hijriah. Semua kita tahu tanggal Masih. Kita tahu bahwasanya sebulan yang lalu itu kalau hari ini kan tanggal 20, hari ini 30 ya. Sebulan yang lalu berarti 30 28 Februari. Saya bertanya, 28 Februari itu berapa Hijriah? Nah, susah sekali menjawab. Saya kalau teringat sekarang pun tidak teringat lagi kecuali hari ini. Atau kecuali di hari 28 itu saya teringat. Kalau sekarang mungkin sudah lupa. Nah, saya ingin sampaikan apa maksud di sini kalender Hijriah berkaitan ibadah. Dalam kalender Hijriah itu ada ibadah puasa. Misalnya seperti ini, kita berpuasa pada setiap Ayyamul Bid'i, pertengahan bulan. Bagaimana kita tahu pertengahan bulan kalau kita tidak tahu tanggalnya? Jadi kita kan harus tahu kapan berpuasa Ayyamul Bid'i, 13, 14 dan 15. Nah, kita tidak akan tahu tanggal 13, 14, 15 kalau kita tidak tahu tanggal Hijriah. Nah, kita ada Maulid Nabi. Cuma Maulid Nabi mudah. Kenapa mudah? Tinggal lihat di kalender. Dan semua orang mengingatnya. Kita ada puasa Asyura. Puasa Asyura itu dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Bagaimana kita tahu 10 Muharram kalau kita tidak tahu tanggal Hijriah? Makanya ada masalah ibadah itu yang berkaitan dengan masalah astronomi yang berkaitan dengan ibadah. Kalender Islam salah satunya. Mungkin teringat pertengahan bulan yang lalu itu pihak Serambi menghubungi kami tentang bertanya kapan nisfu Sya'ban. Sampai dibuat berita yang besar di halaman Serambi Kutaraja, dibuat kapan ya. Dan saya menjawab di situ 15 Sya'ban terjadi pada tanggal sekian. Nah, itu bisa dihitung 15 Sya'ban itu dengan menghitung kapan 1 Sya'ban. Jadi tidak langsung ke 15 Sya'bannya, kapan 1 Sya'ban. Baru kita tulis 15 Sya'ban. Berkaitan dengan apa? Banyak umat muslim di Aceh ini ketika 15 Sya'ban yang disebut dengan nisfu Sya'ban itu beribadah, salat tasbih, berpuasa 3 hari Ayyamul Bid'i tadi, sampai bersedekah macam-macam lah, karena dianggap ada hadis yang mengatakan bahwasanya 15 Sya'ban itu adalah masa di mana pergantian buku amal kita. Nah, bagaimana kita tahu tanggal 15 Sya'ban kalau kita tidak tahu kalender Islam, kalender Hijriah. Nah, lebih jauh lagi untuk penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal serta 10 Zulhijjah. Mungkin kan masih teringat ketika setiap awal Ramadan kita selalu khilafiyah, kita selalu berbeda ini. Nah, alhamdulillah kali ini sama. Kali ini kita berpuasanya sama. Kita selalu berbeda awal puasa, sering sekali. Awal Ramadan ada yang berpuasa hari Senin. Ternyata di daerah barat selatan berpuasanya hari Selasa. Ternyata di Nagan Raya, Pelukung, saya
saya kumpulkan itu tulisan-tulisan di Serambi karena itu bagian penelitian saya. Nah, ternyata di Nagan Raya berpuasa 2 hari sebelumnya, sama seperti sekarang. Kan Nagan Raya itu di daerah Pulekung, itu berpuasa 2 hari sebelum kita berpuasa. Nah, itu juga bagian daripada kalender Islam. Nah, begitu juga dengan Idul Fitri nanti. Nah, ke depan kan kita akan ada ibadah Idul Fitri. Ingat, dalam fikih haram berpuasa pada hari tasyrik. Salah satu hari tasyrik adalah 1 Syawal. Nah, kalau salah penentuan Idul Fitri, kalau orang masih berpuasa di 1 Syawal, berbahaya. Kenapa? Hukumnya haram. Nah, kita kembali ke yang tadi lagi, ke awal bulan Hijriah. Nah, awal bulan Hijriah itu kalau tidak ditetapkan dengan bijaksana, sesuai dengan kaedah-kaedah astronomi, kaedah-kaedah falakiyah, itu bisa menimbulkan pergesekan dalam masyarakat. Mungkin masih teringat Idul Adha tahun yang lalu. Itu antara Aceh, Indonesia dan Arab Saudi berbeda. Sehingga kan banyak yang ini bagaimana ya kita beridul Adha sedangkan di Arab Saudi sudah lewat waktu. Sudah bukan lagi Idul Adha. Saya tahun lalu itu haji di Mekah saya. Jadi dari Serambi, dari saya di Mekah di WA. Bagaimana sebenarnya ini? Nah, tentu ada perbedaan antara posisi Indonesia dengan Arab Saudi. Apakah harus sama? Belum tentu. Nah, kenapa belum tentu? Penjelasannya begini. Dalam penentuan awal bulan Hijriah, sesuai kalender Hijriah, itu penentuannya adalah terutama Ramadan, Syawal, Zulhijjah. Karena itu yang paling kentara dengan ibadah kita. Nah, astronomi yang paling sangat berpengaruh dengan ibadah kita. Penentuan awal Ramadan itu adalah dengan melihat hilal. Nah, ini kan kerjaan kita setiap awal bulan Ramadan, penuh ke Lunga atau ke daerah pantai, melihat sudah keluar hilal atau belum. Karena kenapa? Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu dengan melihat hilal dan berhari rayalah kamu dengan melihat hilal. Apabila mendung ghumma fakmilul iddata thalasin, maka baru sempurnakan 30 hari. Kalau seandainya mendung, berawan atau yang lain, baru disempurnakan 30 hari. Jadi inti daripada penetapan awal bulan Hijriah itu adalah dengan melihat hilal. Nah, walaupun nanti makna ru'yah, ra'a itu kan interpretasi pendapat ulama. Ketika ulama melihat satu filologi, satu ayat, satu hadis, tentu kan ada terjemah, ada penafsiran. Nah, ada yang menafsirkan nanti makna ru'yah itu adalah dengan melihat dengan mata langsung. Jadi betul-betul harus kita ke pinggir pantai atau ke daerah yang tinggi, kemudian menunggu hilal, melihat. Kalau dapat, maka besok kita berpuasa. Atau kalau dapat, maka besok kita beridul fitri. Atau kalau dapat, maka besok kita 1 Zulhijjah. Maka tinggal tambah 10 hari menjadi 10 Zulhijjah. Nah, yang kedua dengan memaknai makna ru'yah itu, ra'a tadi itu dimaknakan dengan melihat dengan ilmu pengetahuan. Di makna seperti judul kita, menghisap, menghitung. Nah, jadi dihitung. Kalau seandainya hilal sudah muncul secara perhitungan sedikit saja di atas garis ufuk. Jadi sebagai pengetahuan, kita itu melihat awal bulan itu atau menghitung awal bulan itu setiap tanggal 29 bulan sebelumnya. Nah, 29 bulan sebelumnya. Misalnya untuk Ramadan, berarti kita harus di 29 Sya'ban. Di 29 Sya'ban, bagi orang hisab, kalau di sore hari 29 Sya'ban itu sudah ada hilal sedikit saja setelah perhitungan di atas ufuk, itu besok sudah masuk 1 Ramadan. Ini intinya, ini perbedaannya. Nah, di yang berpandangan tadi bahwasanya harus dengan ru'yah, dengan mata, maka kalau di sore 29 Sya'ban itu melihat bulan dan tidak tampak, maka tambah 1 hari lagi. Karena fakmilu, sempurnakan bilangan bulan itu menjadi 30 hari. 29 menjadi 30, berarti berpuasanya 1 hari setelahnya. Idul Fitri juga seperti itu. Kita melihat Idul Fitri besok. Ya, Idul Fitri besok itu kalau di kalender kan hari Sabtu ya. Tapi insya Allah berbeda kali ini. Ini secara perhitungan nampaknya berbeda. Nah, ini bocoran sementara. Ada yang berpuasa 29, ada yang berpuasa 30 kali ini. Nah, baik. 1 Syawal nanti, 1 Syawal nanti itu penentuannya adalah 29 Ramadan. 29 Ramadan kalau tidak salah saya itu hari Kamis. Hari Kamis nanti 29 Ramadan
hari Kamis 29 Ramadan itu dilihat. Ketika dilihat ternyata dengan perhitungan, kan lihat dengan ilmu pengetahuan, dengan perhitungan ternyata sudah di atas ufuk, tingginya 2 derajat di atas garis laut secara perhitungan. Nah, dan maka yang memakai konsep melihat dengan dengan ilmu pengetahuan ini atau hisab, maka kemungkinan besar akan berhari hari Jumat. Nah, bagi yang ru'yah itu pergi dulu. Ru'yah dulu, makanya kan kita menunggu tadi, menunggu keputusan Menteri Agama, kita ru'yah dulu. Kira-kira dapat apa enggak hilal nanti. Nah, dengan ketinggian 2 derajat belum ada sejarah nampak. Dalam bahasa lain, kalau belum ada sejarah nampak hilal di 2 derajat, bisa saja ya, itu tambah puasa hari Jumat. Berarti hari rayanya hari Sabtu. Sabtu kalau nggak salah saya 22 April. Nah, jadi ada 2 nanti hari rayanya. Ini bocoran dulu ini. Nah, apakah itu benar atau tidak? Ya, semuanya kan punya dasar, punya konsep, punya perhitungan masing-masing. Nah, pemerintah bagaimana? Pemerintah konsepnya tetap ru'yah. Jadi menunggu dulu kita melihat nanti, karena itu yang paling kuat ditentukan dalam hadis Nabi. Melihat dulu. Kalau nanti nampak di hari Kamis, Jumat kita berhari raya. Kalau tidak nampak, maka kita berhari raya hari Sabtu. Walaupun secara konsep empiris, bukti empiris selama sepanjang tahun penelitian pengamatan hilal, itu 2 derajat belum tentu nampak. Nah, makanya ada kemungkinan melihat pengalaman sebelumnya ru'yah sepanjang tahun, posisi 2 derajat itu tidak tampak. Nah, kira-kira demikian. Inilah yang dimaksud dengan ilmu falak, itu berkaitan dengan ibadah. Ada arah kiblat, ada waktu salat, dan yang ketiga sesuai dengan judul kita, ada penentuan awal bulan Hijriyah secara hisab ataupun ru'yah dalam konsep kalender Islam. Kalender Islam itu penting sekali. Nah, karena kalender Islam itu berkaitan dengan ibadah. Cuma kita lupa. Kenapa lupa? Lupa karena memang kalender Islam tidak sama dengan kalender sipil yang digunakan untuk semua kebutuhan. Kita kan tidak pernah menyebutkan ini berangkat ke bandara untuk pergi ke Jakarta pada tanggal 19 Zulqa'dah. Tidak pernah. Tapi kita 19 Maret misalnya. Kira-kira demikian dulu materinya. Terima kasih. Baik, Ustadz Firdaus ya, sudah mengingatkan kita betapa pentingnya ilmu falak ini untuk beribadah ya. Karena memang istimewa sekali tahun Islam ini dibandingkan tahun Masehi. Kenapa? Karena kalau Masehi ya habis tanggal 31 ya langsung 1 gitu ya. Habis tanggal 30 ya udah 1 gitu. Tapi kalau di kalender Islam enggak, harus dilihat dulu gitu. Nah, kalau tadi kan sudah disebutkan ada melihat hilal ini ya Ustadz ya. Mungkin saya sebagai orang yang sering mendengarnya ya mungkin udah paham mengenai lihat hilal, tapi sebenarnya apa itu hilal ini yang belum tahu nih Ustaz. Apa sih sebenarnya hilal itu? Ada yang bilang lihat anak bulan katanya kan. Yang kita tahu bulan cuma 1, nggak ada anaknya gitu kan. Jadi seperti apa sebenarnya hilal itu? Ya, hilal itu sebenarnya bagian daripada bulan. Jadi kan ada fase-fase bulan. Fase-fase bulan itu rata-rata itu 29 hari. 29 rata-rata sesuai dengan waktu edar bulan terhadap bumi. Waktu rotasi waktu keliling bulan terhadap bumi itu 29 hari. Nah, 29 hari bulan mengelilingi bumi ini tentunya posisinya tidak sama. Ya, selalu berbeda. Karena posisinya tidak sama, nah, bulan itu kan tidak punya cahaya sendiri. Bulan itu memantulkan cahaya matahari. Nah, ketika posisinya berbeda, tentu cahaya yang diperoleh juga tidak akan sama. Tidak akan sama, bukan tidak, cahaya tentu sama selalu dia dapat. Jadi ada piringan yang seluruhnya akan kena dengan cahaya matahari semuanya. Jadi sebelahnya itu pasti semuanya kena cahaya matahari. Cuma ketika posisinya berbeda, itu kan posisi berbeda dari pandangan kita di bumi. Kadang-kadang di timur, kadang-kadang lurus di atas, kadang-kadang sudah ke kanan. Nah, dengan posisi yang berbeda itu, maka cahaya yang sama sebenarnya dari matahari dalam pandangan kita itu tidak sama posisinya. Sehingga kadang-kadang kita melihat ketika bulan purnama kita melihat cahayanya penuh. Itu kebetulan garisnya simetris antara matahari di sebelah barat, bulan di sebelah timur. Kan purnama terbitnya bulan timur, purnama terbitnya setiap maghrib. Maghrib posisi matahari di mana?
sebelah barat. Jadi kita melihat kemana? Kita melihat kan ke arah timur. Ketika melihat ke timur, tentu kan satu garis lurus dia. Satu garis lurus. Akibatnya apa? Bulan menerima cahaya sempurna, penuh, purnama, dan kita akan melihat cahaya itu juga sempurna, penuh di pandangan kita. Nah, beda halnya dengan posisi hilal ketika awal bulan pertama, tanggal 1, tanggal 2. Itu tuh posisi bulan itu atas bawah dengan matahari. Mana buktinya? Kita lihat hilal kan ba'da maghrib. Nah, ketika maghrib lah, ketika maghrib posisi bulannya matahari di mana? Di sebelah barat. Bulan juga di sebelah barat, posisinya atas bawah. Akibatnya apa? Matahari menyelimuti bulan penuh dia. Cuma dari pandangan kita itu karena atas bawah, cuma berbentuk sabit kecil. Nah, cahaya matahari yang menyinari bulan, yang di awal bulan itu yang disebut dengan hilal. Jadi cahaya yang paling tipis. Nah, yang tipis sekali. Betul-betul kalau disebutkan dalam kitab-kitab fikih itu seperti satu garis, satu benang. Memang seperti itu. Dan alhamdulillah Ramadan ini di tempat tugas saya di Observatorium Tengku Cik Kota Karang. Nah, di sana alhamdulillah kami mendapatkan hilal kali ini. Nah, itu alasannya kenapa Ramadan kali ini di Aceh semua sama. Karena kebetulan tim ru'yah di Observatorium Tengku Cik Kota Karang kan di Kementerian Agama itu memperoleh hilal kali ini. Kita bisa capture hilal. Jadi garisnya betul-betul tipis. Nah, makanya banyak orang awam menyebutnya itu sebagai anak bulan. Kenapa? Cahaya yang pertama. Nah, cahaya tipis yang pertama. Lama-lama posisi bulan dengan matahari kan akan semakin menjauh. Semakin menjauh berarti posisinya sudah berbeda dalam pandangan kita. Akibatnya apa? Bulan menjadi tanggal 3 misalnya. Sudah seperti bentuk sisir. Nah, bulan tanggal 7, tanggal 8. Sudah setengah. Naik lagi bulan tanggal 15 sudah sempurna penuh. Setelah itu semakin lama semakin mengecil lagi, mengecil karena posisi pandangan kita. Nah, posisi pandangan kita terhadap piringan bulan yang mendapatkan cahaya matahari. Nah, makanya fase-fase bulan itu kita teliti. Tujuannya supaya tahu ternyata peredaran itu 29 hari, koma sekian-sekian. Koma inilah yang nanti membuat sekali-kali digenapkan jadi 30. Sekali-kali digenapkan jadi 29. Makanya hari bulan Hijriah kita ini kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Karena tadi 29 koma. Nah, koma itu sekali naik ke atas, sekali turun ke bawah. Tergantung posisi hilal, cahaya pertama tadi di bulan yang nampak dari kita di awal bulan itu, cahaya kecil tipis itu, tergantung posisi dia di setiap awal bulan ba'dal maghrib. Nah, kalau posisi dia tinggi maka langsung tentu dapat diru'yah. Besok langsung kita berpuasa, berhari raya. Kalau posisi dia rendah atau belum keluar malahan sejajar dengan matahari, tentu kita harus tambah 1 hari lagi. Nah, jadi hilal itu adalah cahaya tipis dari matahari yang nampak ke posisi kita di bumi. Jadi cahaya yang paling kecil yang pertama. Itu dia hilal. Oke, baik ya. Dan saya pernah baca ini ya, Ustadz, di artikel-artikel bahwa gedung Burj Khalifa itu kan tinggi sekali ya. Betul. Nah, katanya di situ ada 3 waktu berbuka dan sahurnya ini. Katanya yang lantai bawah itu paling dulu berbuka, yang di tengahnya itu nyusul, dan yang terakhir itu di atas karena mengikuti matahari terbenam. Apakah itu benar seperti itu? Benar. Itu berkaitan dengan astronomi yang kedua tadi, waktu salat. Karena waktu salat kan maghrib itu berbuka puasa. Nah, semakin tinggi tempat garis lurus, semakin tinggi tempat di suatu wilayah itu, tentu dia akan melihat matahari terbenam semakin lama. Nah, maghrib itu adalah piringan matahari itu benar-benar tenggelam. Makna benar-benar tenggelam adalah bukan baru terbenam, bukan setengah terbenam, tapi benar-benar terbenam. Itu maghrib. Jadi jangan salat maghrib ketika baru terbenam setengah. Tidak, salat maghrib penuh. Nah, kita di daerah yang tingginya 0 atau sejajar dengan garis laut, nah kita akan melihatkan sejajar. Nah, posisi sejajar dengan posisi 500 meter di atas Burj Khalifa, di atas 500 meter, tentu di sini kita itu belum keluar, itu sudah mulai terbenam. Di atas, itu masih di atas, masih tinggi, belum terbenam, sehingga waktunya itu bisa selisih sampai 1, 2 sampai 4 menit. Selisih rata-rata adalah setiap bergeser 200 meter itu 1 menit.
Nah, naik 200 meter 1 menit, naik 200 meter lagi 1 menit, naik 200 meter lagi 1 menit. Cuma saya tidak ingat Burj Khalifa itu berapa tingginya. Sehingga kita nanti bisa tahu, bisa kita hitung. Ternyata di ketinggian tertinggi itu ternyata misalnya 3 atau 4 menit. Karena kenapa? Dia melihat matahari terbenam untuk ghurub itu pada waktu yang berbeda. Karena faktor ketinggian tadi. Oke, berarti nggak boleh ngikutin yang lantai bawah ya, karena lantai bawah udah nggak kelihatan lagi nih mataharinya. Yang di atas kalau misalnya masih kelihatan berarti belum gitu ya. Ada caranya. Caranya turun ke bawah ketika buka puasa. Benar. Oke, baik, Ustaz, tidak terasa ya sudah 30 menit kebersamaan kita, padahal ini seru sekali pembahasannya. Iya. Itu baru 1 dari 3. Benar. Tapi mungkin ada yang ingin disampaikan Ustaz untuk final statementnya atau mungkin kesimpulannya di tema hari ini? Saya kira 2 saja. Yang pertama, nampaknya penting kita mengulang kaji tentang kalender Islam. Ya, karena itu berhubungan dengan ibadah. Kita harus tahu kapan puasa Asyura, kapan puasa kapan nisfu Sya'ban, kapan Ramadan dan semuanya. Karena ini berkaitan dengan ilmu falak. Jadi para persepsi bahwasanya astronomi, matematika, fisika tidak penting untuk ibadah, nampaknya tidak. Nampaknya memang sangat penting untuk ibadah. Bahkan ibadah utama ya, salat dan puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun nanti ada perbedaan ketika Idul Fitri, itu bukan sebagai sebuah perselisihan, itu rahmah. Kenapa? Karena memang teorinya adalah tidak mungkin sama selalu. Semuanya pasti akan berbeda. Caranya adalah menyikapi perbedaan itu dengan yang benar. Jadi mari menyikapi perbedaan itu untuk tidak saling menghina, menggejek, menggugat, tapi untuk saling menghargai antar kelompok dengan kelompok lain. Sehingga kalau yang berpuasa, yang nanti berhari raya di hari Jumat, tidak dulu makan di depan orang yang berhari raya di hari Sabtu. Yang berhari raya di hari Sabtu tidak juga nanti menyebutkan ini hari Jumat salah. Saling toleransi, itu intinya. Oke, baik, terima kasih banyak Ustadz Haji Al-Firdaus Putra SIMH selaku Ketua Tim Falakiyah Kadwal Kemenak Provinsi Aceh yang sudah memaparkan tema mengenai penentuan hisab dan ru'yatul hilal dan kalender Islam. Terima kasih banyak juga untuk Anda Syederalun yang sudah menyimak tausiah Ramadan. Simak terus tausiah Ramadan yang akan hadir selama bulan suci Ramadan di pukul 16:30 ya. Terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Firdaus yang sudah memaparkan materinya hari ini. Terima kasih banyak. Dan Syederalun, kita kembali ke program Serambi Petang ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di 90,2 Serambi FM Laguna Pritana.